Kitabul Adab kajian Fathul Bari nya syarah Sahih Bukhari bab ke-13 babuman wasolahullah, bab orang yang menyambungkan rahim, bahasana hesenya menyambungkan rahmi, silaturahmi, menyambungkan rahmi, wasolahullah, pasti Allah akan menyambungkannya. Setelah saya baca bolak-balik berkali-kali, ya saya nerangkeun teh ieu teh di mana ngamimitianana nerangkeun kieu. Bab orang yang menyambungkan rahmi, pasti Allah akan menyambungkannya. Itulah terjemah harfiah. Di bab ini semakin menegaskan makna rahmi itu apa, gitu ya. Silaturahmi, kalau silahnya kan menyambungkan, kemudian ar-rahmi itu apa? Soalnya ini masalah besar gitu ternyata kan, mulai dari bab ke-10, sekarang bab ke-13. Mulai dari bab 10 kan bab keutamaan silaturahmi. Ya, bab keutamaan menyambungkan ar-rahmi. Bab ke-11-nya bab dosa orang yang memutuskan rahmi. Bahkan kan di dalam hadisnya ya, yang bab ke-11, bab Imam Bukhari membuat judulnya bab dosa orang yang memutuskan ar-rahmi. Redaksi hadisnya sangat pendek ya, di bab ke-11, la yadkhulul jannata qati'un. Dosa yang ancamannya sangat berat ini, tidak akan masuk surga yang memutuskan rahmi. Kemudian bab ke-12-nya bab orang yang diluaskan ya, bahasa ininya luas, banyak, berlimpah gitu ya rezekinya dengan menyambungkan ar-rahmi. Nah, bab sekarang nih semakin menegaskan ar-rahmi itu apa. Susah nih memulainya, orang baca weh lah hadisnya nya, sebenarnya mah ya dibaca bolak-balik itu di kitab Fathul Bari-nya. Hadisnya ada 3 di bab ini, mungkin ini bisa sekaligus 3-3-nya gitu ya. Hadis kedua dan ketiganya sama isinya, hanya ada beda sedikit sekali perbedaan, ada beda lafadznya di antara hadis nomor 2 nomor 3. Hadis yang nomor 1, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis tauhid. Ini hadis tauhidnya kental sekali nih, tentang tauhidnya di dalam hadis ini. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha khalaqal khalqa hatta iza farago min khalqihi qolatir rahim. Nah, ini nih kata ar-rahim nih di sininya rahmi lah, kita menyebut rahminya rahmat sebetulnya. Qolatir rahimu haza maqamul idzi bika minal qati'ati. Qala na'am ama tardoina an asila man wasolaki wa aqta'a man qata'aki. Qalat bala ya rabbi. Qala fahal laki fahuwa laki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqra'u in syi'tum fahal asaitum
in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, innallaha khalaqal khalqa, sesungguhnya Allah selesai menciptakan seluruh ciptaannya, ya Allah menciptakan seluruh ciptaannya, hatta iza farogo, hingga tatkala Allah selesai min khalqihi, dari melakukan penciptaannya. Sesungguhnya Allah menciptakan seluruh makhluknya hingga tatkala selesai gitu ya pekerjaan tersebut, sehingga ketika selesai menciptakan seluruh makhluknya, qolatir rahimu, tah ieu ya ar-rahmu berkata kepada Allah. Ar-rahmu itu apa sih? Itunya kan silaturahmi. Silaturahmi. Nah, di hadis ini ketika Allah selesai menciptakan seluruh makhluknya, Ar-Rahmi berkata kepada Allah, tak iya teh Ar-Rahmi yang silaturahmi teh gitu, ini Ar-Rahmi yang silaturahmi, menyambungkan yang ini, Ar-Rahmi yang ini. Di hadis ini Ar-Rahmi itu berkata kepada Allah, haza maqamul aizibika minal qati'ati, ini adalah tempat orang yang melindungkan diri kepadamu minal qati'ati, dari memutuskan. Memutuskan itu bukan menetapkan di sini, memutuskan itu yang nyambung gitu, jadi terpisah gitunya, ya putus nyambung lah. Udah tetea dia. Saya itu hadis lah, ampun ya. Ar-Rahmu berkata, ini adalah tempat orang yang melindungkan diri kepadamu dari memutuskanku lah gitu kan. Ada silaturahmi artinya menyambungkan ar-rahmi. Kalau yang sebaliknya qoti aturahmi, memutuskan ar-rahmi. Silaturahmi menyambungkan ar-rahmi, kalau qoti aturahmi memutuskan ar-rahmi. Nah, ini nih ar-rahminya sedang berbicara dengan Allah. Ketika Allah selesai menciptakan seluruh makhluknya, Ar-Rahmi berkata kepada Allah, ini adalah tempat orang yang melindungkan diri kepadamu dari memutuskan, yaitu memutuskan Ar-Rahmi. Ini Ar-Rahmi yang sedang berbicara, memutuskanku lah gitunya. Qala, Allah menjawab, naam, benar. Amatardoina an asila man wasolaki, apakah kamu tidak ridho, apa kamu tidak mau kalau aku menyambungkan man wasolaki, orang yang wasolaki itu yang silatu kamu, silaturahmi itu. Silatu kami itu, kamu itu, jadi kan sedang berbicara dengan arahminya. Arahmi itu benda apa gitu, bukan, ini berbicara dengan Allah. Apa kamu tidak ridho, apa kamu tidak mau, apa kamu tidak suka kalau aku menyambungkan orang yang menyambungkan kamu. Wa aqta'aman qata'aki, dan aku akan memutuskan, menghentikan orang yang memutuskan kamu. Bala ya Robbi, apa namanya ya, apa kamu tidak ridho? Sama sekali tidak. Ya, sama sekali, bukan sama sekali tidak ridho, sama sekali apa namanya, sama sekali ridho justru jadinya. Bala ya Robbi, benar wahai Tuhanku. Qala Rasulullah, Allah kemudian berkata lagi kepada Ar-Rahmi, fahuwa laki, maka dia itu, orang itu, tempat tersebut itu bagi kamu.
Tadi Ar-Rahmi mengatakan ini adalah tempat orang yang berlindungkan diri kepada Allah dari silaturahmi, dari memutuskan ar-rahmi. Kemudian Allah berkata, apa kamu tidak ridho kalau aku akan menyambungkan orang yang menyambungkan kamu dan akan memutuskan orang yang memutuskan kamu. Bala ya Robbi, benar wahai Tuhanku. Qala, Allah berfirman lagi, fahuwa laki, maka tempat itu bagi kamu. Qala Rasulullah, nah disitunya dialog dah. Ketika Allah selesai menciptakan seluruh makhluknya, Ar-Rahmi berkata kepada Allah yang barusan dialognya. Selesai menerangkan dialog antara Allah dengan Ar-Rahmi, Rasulullah SAW melanjutkan. Qala Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW bersabda, faqra'u in syi'tum, jika kamu mau bacalah ayat fahal asaitum antawallaitum antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ini surat Muhammad ayat 22 nih. Jika kamu mau bacalah ayat ini, apakah jika kamu berkuasa kamu berpaling dan kamu merusak di bumi dan memutuskan ar-rahmi. Satu hadisnya. Kita baca yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, inna rohima shijnatun minar rohman, sesungguhnya ar-rahim ar-rahmi ya, yang tadinya ar-rahmi kita menyebut selanjutnya ar-rahmi lah ya, sehingga ya silaturahmi, qati'aturahmi. Kalau silaturahmi itu menyambungkan ar-rahmi, qati'aturahmi memutuskan ar-rahmi. Hadis ini nantinya ya semakin menegaskan apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi silaturahmi itu apa? Ini ar-rahminya apa? Kalau kemarin-kemarin kan saya katakan bahwa yang namanya silaturahmi itu adalah menyambungkan seseorang ke surga. Ya, silaturahmi itu menyambungkan seseorang ke surga. Kalau di sini berarti prakteknya kalau surganya kan nantinya supaya orang ke surga, gitulah silaturahmi itu menyambungkan orang ke surga itu supaya orang bisa ke surga. Kalau saya contohkan kan orang tua nih yang marah karena anaknya jam 2 siang belum sholat zuhur. Orang tuanya marah lalu memerintahkannya, memarahinya supaya mengerjakan sholat. Nah si orang tua ini silaturahmi kepada anak itu silaturahmi gitu ya. Kemudian yang kemarin juga pernah kemarin dicontohkan seseorang yang membuang duri dari jalan, setelah durinya tidak ada dari jalan tersebut, kemudian itulahnya lewatlah ambulans yang jadi lancar. Kalau paku lah mungkinnya pakunya atau apalahnya masih ada di sana, bisa jadi mobil ambulansnya ini kena paku, bannya meletup gitu ya, bitu lah naon bitu itu, bannya meletus, bannya kempes hingga terhambat. Nah gitulahnya, jadi terhambat perjalanan ambulansnya karena bannya mengalami kebocoran gitu, jadi bannya bocor. Dengan mengalami kebocoran tersebut terhambat, ternyata di dalam ambulans itu ada seorang ibu yang harus segera mendapatkan pertolongan medis karena mau melahirkan. Bisa jadi ambulansnya terhambat, dua-duanya meninggal karena tidak segera mendapatkan
penanganan medis, ibunya meninggal, anaknya meninggal. Kalau sebaliknya misalnya pakunya dibuang, jadi mobil ambulansnya dirancar sampai ke rumah sakit mendapat penanganan, selamatlah anaknya lahir dengan selamat, si ibunya selamat. Ternyata si bayi yang lahir ini di kemudian hari menjadi seorang ulama besar, tanu micen paku silaturahmi tak kaya tetah. Nanti oleh Allah akan dipertemukan. Dia menjadi seorang ulama besar itu ada jasa orang ini yang membuang paku dari jalan. Silaturahminya panjang berarti sampai aneh gitunya, si bayi yang lahir itu menjadi seorang ulama besar, nanti oleh Allah akan dipertemukan. Dengan asumsi kalau pakunya tidak dibuang, itu mobil ambulansnya bisa mengalami hambatan, mungkin ibunya meninggal, bayinya meninggal karena tidak segera mendapatkan penanganan medis gitu ya. Itu silaturahmi yang demikian. Karena kan kemudian kaitannya dengan surga kan, kalau menjadi seorang ulama besar ya katakan itu kaitannya dengan surga. Ada jasa orang yang membuang paku dari jalan. Nah ini kembali ke sini nih. Innar rahima, sesungguhnya ar-rahmi itu sijnatun minar rahman. Itu alaieu hese nanggeuna teh. Itu adalah pokok dari ar-rahman. Di mana ar-rahman itu kan salah satu sifat Allahnya, salah satu nama, salah satu sifat sekaligus nama gitu dari Allah, itu salah satu sifatnya juga sekaligus bukan hanya sifat, bukan hanya nama sekaligus gitu sifatnya. Ar-Rahman salah satunya. Nah, ar-rahmi itu adalah pokok dari ar-Rahman. Inna rohima sijnatun minar rahman. Ar-rahmi itu adalah pokok dari ar-Rahman. Faqalallahu man wasolaki, barang siapa menyambungkan kamu kepada ar-rahmi, ini ya Allah bicara nih. Barang siapa menyambungkan kamu, wasoltuhu, aku akan menyambungkannya kepada kamu. Waman kotoaki kototuhu, barang siapa yang memutuskan kamu, aku akan memutuskannya dari kamu. Satu lagi hadisnya, ini sama sebetulnya isinya ya. An Aisyata radhiyallahu anha zaujin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, istri Rasulullah SAW, istri Nabi SAW, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ar-rahimu sijnatun, ar-rahim itu pokok. Nah kalau di hadis yang tadi gitunya, ini sebetulnya sama, makanya hanya ada satu lafaz yang beda. Kalau di atas itu disebutkan inna rohima sijnatun minar rohman. Nah di hadis ini riwayat Aisyah tidak ada kata minar rohmannya. Asijnat ar-rohimu, ar-rohim itu, ar-rahmi itu adalah sijnatun, pokok. Faman wasolaha wasoltuhu, barang siapa menyambungkan ar-rahmi, wasoltuhu, pasti aku akan menyambungkannya. Kemana gitu kan, di sini tidak disebutkan. Barang siapa menyambungkan kamu, maka aku akan menyambungkan orang tersebut. Waman koto'aha, barang siapa memutuskan ar-rahmi, maka aku akan memutuskannya. Kieu ya berarti ieu teh nya ieu tadi ieu teh hesen rageunana ieu teh. Kalau judulnya kan oleh Imam Bukhari ini dimunculkan itu barang siapa man wasola, gitu unggul Imam Bukhari mah, barang siapa menyambungkan wasolahullah, pasti Allah menyambungkannya.
Nah, ternyata kan yang dimaksud itu kan menyambungkan ar-rahmi. Ar-rahmi itu apa? Ternyata ar-rahmi itu di dalam hadis yang pertama kan digambarkan ketika Allah selesai menciptakan seluruh makhluknya, ar-rahmi berkata kepada Allah, terjadilah dialog yang tadi gitu ya, terjadilah dialog antara ar-rahmi dengan Allah, di mana Allah di hadis yang pertama tadi bertanya kepada ar-rahmi, apa kamu tidak suka kalau aku akan menyambungkan orang yang menyambungkan kamu, dan aku akan memutuskan orang yang memutuskan kamu. Nah, kalau di hadis ini redaksinya, kalau ujungnya sama, aku barang siapa menyambungkan ar-rahmi pasti aku akan menyambungkannya. Barang siapa memutuskan ar-rahmi pasti aku akan memutuskannya. Nah, di hadis yang kedua ini ada penjelasan ar-rahmi itu apa? Ar-rahmi itu siznatun minar rahman. Ar-rahmi itu adalah pokok dari ar-rahman. Nah, berarti harus dari sini nih menerangkannya. Makanya ini hadis kental sebetulnya, hadis yang pertama ataupun yang ini sangat kental nih, aroma, istilahnya aroma tauhidnya. Ini kembali ke hadis yang menerangkan awal penciptaan, karena di hadisnya juga akan diawali dengan ketika Allah itu menciptakan seluruh makhluknya. Setelah selesai Allah melakukannya, setelah Allah selesai menciptakan seluruh makhluknya, nah ar-rahmi berkata, gitu kan di hadis yang pertama. Hadis yang ini berarti makhluk, nah benar-benar kudu ti awal pisan ieu mah tadi kada ieu teh where do I begin teh judul teh kudu ti mana pamitian ieu teh. Pada hadis ieu lah berarti nu ngamimitian namanya, Rasulullah itu mau memberi kepada satu kaum, saya lupa lagi kaum dari mana gitulah. Rasulullah sudah mengatakan mau memberi kepada mereka, ternyata mereka mengharapkan gitu ya, apa yang diberikan oleh Rasulullah itu berupa materi. Padahal Rasul itu mau memberikan ilmu. Mereka ini menolak. Kemudian datanglah rombongan dari Yaman. Oleh Rasulullah ditawarkan kepada mereka, mau aku beri sesuatu kepada kalian. Ternyata mereka mau. Nah, kemudian Rasulullah menerangkan, sebelum ada seluruh makhluk, sebelum ada makhluk, asalnya Allah itu sendirian. Awal mula kehidupan itu Allah itu asalnya sendirian, karena hanya Allah yang tidak berawal. Allah tidak ada awalnya. Itu kan diajarkan sejak anak-anak gitunya, tentang sifat-sifat Allah itu wujud, Allah itu ada, kidam, Allah itu terdahulu, artinya tidak berawal. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qurrah iradah. Baheula ditalar kerteka teh. Ingat keneh nepi ka ayeuna ge, artinya saya masih ingat, artinya hal itu sudah ditanamkan sejak anak-anak itulah kepada orang Islam, kepada anak-anak orang Islam. Allah itu ada, Allah itu tidak berawal. Ini Rasulullah menerangkan demikian. Yang pertama, nah kemudian kan Allah menciptakan seluruh makhluknya. Jadi zamannya orang dari awal ini tentang tauhid nih. Kemudian Allah itu kan sesuai dengan sifatnya irodah tadinya, Allah kan punya kehendak. Allah itu punya kehendak, Allah punya keinginan. Nah, kehendak Allah ketika masih sendirian gitu ya, Allah punya kehendak menciptakan.
Seluruh makhluknya ternyata sangat beragam dan banyak kan, makhluk ciptaan Allah kan sangat banyak, sangat beragam. Nah, yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah pena dan tintanya dan media untuk menulisnya. Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah itu adalah pena dan tintanya, yang kemudian Allah menuliskan sesuatu. Isinya adalah inna rahmati ghalabat godobi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Dan itu yang kemudian dijadikan landasan oleh Allah untuk menciptakan seluruh makhluknya. Tulisan itu kemudian oleh Allah disimpan di istana Allah di Arsy. Nah, kalau yang nanti kebagian melihat, ada pastinya hal itu tertulis lah di Gapura nameureun. Di Gapura, di gerbang masuk ke Arsy. Itu tulisan Allah dulu sebelum Allah menciptakan semua ciptaannya, itu dulu yang Allah ciptakan, pena dan tintanya. Kemudian Allah menulis inna rahmati ghalabat godobi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Ini yang dijadikan landasan oleh Allah untuk menciptakan seluruh makhluknya, yaitu rahmatnya. Berarti semua makhluk yang Allah ciptakan itu dirahmati, godobnya mah sudah Allah singkirkan. Itu makna inna rahmati inna rahmati, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Arti rahmat itu rohima yarhamu, rahmatan teh kasih sayang. Sehingga kalau Rahman Rohim itu suka diartikan pengasih, penyayang. Allah itu maha Rahman, maha Rahim. Murkanya Allah singkirkan, terkalahkan, tersisihkan oleh rahmat Allah. Maka rahmat Allah inilah yang dijadikan landasan Allah menciptakan seluruh makhluknya. Maknanya semua makhluk yang Allah ciptakan itu tidak ada satupun dengan maksud untuk disiksa, itu nggak ada. Semua makhluk yang Allah ciptakan itu dilandasi, dilingkupi oleh rahmatnya. Rahmat Allah seperti apa? Nah, kemarin juga pernah dijelaskan, Allah itu memiliki 100 buah rahmat. 100 buah rahmat. Dulu ketika Allah menciptakan seluruh makhluknya itu, Allah baru mengambil dan menggunakan satu rahmatnya dan dibagikan kepada semua kan, karena semua makhluk yang diciptakan Allah itu dirahmati, dibagikan rahmat Allah teh. Semua yang makhluk yang diciptakan itu dirahmati, semuanya diberi kebagian. Bukan kecuali sih, tapi kemudian gitu kan, ada makhluk-makhluk yang kehilangan rahmat Allah karena dia tidak bisa menjaganya. Dia tidak bisa menjaga rahmat Allah yang sudah Allah berikan sejak dia diciptakan, kehilangan rahmat Allah. Ya, Allah menciptakan itu dengan landasan rahmatnya. Nah, rahmat Allah itu ada 100. Dan Allah, ketika Allah menciptakan seluruh makhluknya itu, dari yang 100 itu Allah baru menggunakannya satu untuk seluruh makhluk yang diciptakannya sampai hari kiamat, sampai umur alam raya ini selesai. Rahmat Allah yang satu itu belum habis. Allah belum dan tidak akan mengambil rahmat kedua gitu ya, karena rahmat yang pertama sudah habis, gak akan kejadian. Satu rahmat Allah ini cukup. Sejak Allah menciptakan makhluknya kapan? Entah jutaan, mungkinnya jutaan tahun yang lalu
sampai hari ini semua makhluknya kebagian rahmat Allah dan tidak akan habis sampai hari kiamat nanti, itu pun entah kapan. Yang 99-nya rahmat Allah itu masih utuh. Arti rahmat itu tadi kan kasih sayang ya. Allah menciptakan seluruh makhluknya itu dengan landasan kasih sayangnya. Semua makhluknya itu dikasihi, disayangi oleh Allah. Allah bukan Tuhan yang kejam, Allah Maha Penyayang. Allah menciptakan makhluknya itu untuk disayangi, semuanya dikasihi, dicintai. Nah, hal itu dibuktikan itu oleh Allah dengan Allah memiliki satu rahmat, diambil satu, digunakan semuanya, berarti kebagian rahmat Allah, kebagian kasih sayang Allah, kebagian kecintaan Allah. Yang 99 ini masih utuh. Kebayang kan 99-nya seperti apa? Satunya saja seperti ini. Yang satunya saja seperti ini. Ini yang satu itu yang ini yang Allah gunakan sejak dulu Allah menciptakan sampai nanti hari kiamat, itu tidak habis. Yang 99 itu satuan-satuannya sama seperti yang ini. Jadi kalau Allah mengambil satu lagi, wah berarti umur dunia ini masih sangat panjang berarti. Yang 99 itu nanti akan Allah berikan seluruhnya, tidak akan disisakan lagi. Kalau sekarang Allah baru mengambil satu, ya karena satu juga sudah cukup untuk seluruh makhluk yang Allah ciptakan sejak dulu Allah menciptakan sampai nanti hari kiamat. Yang satu gak akan habis, saking banyaknya berarti rahmat Allah, padahal satu, baru satu. Yang 99 ini nanti seluruhnya akan Allah berikan hanya bagi penghuni surga. Penghuni neraka sudah nggak ada rahmat Allah. Yang 99 itu seluruhnya hanya Allah berikan kepada penghuni surga. Penerimanya berarti sangat sedikit. Kan manusia malah lebih banyak yang masuk neraka, sampai berdesakan kan neraka. Jumlah penerimanya semakin sedikit itu dari, kalau sekarang kan masih banyak yang menerima rahmat Allah. Burung masih menerima, kuda masih menerima, air menerima, tanah menerima rahmat Allah. Nah kalau nanti hanya bagi penghuni surga, penerimanya jauh sekali berkurang. Karena penghuni surga manusia, jin cuma 2. Ari hileud jengkal kemana? Wah ya tuh hileud jengkal di surga. Hileud orang gegetret deh. Aya nama aya kene hileud orok kebagian rahmat. Ya nya ada makhluk Allah mah semuanya juga dirahmati. Bangkong kerodok gitu teh aya rahmat manehna kebagian rahmat Allah teh. Mungkin berlaku takut segala rupa. Semua makhluk itu diciptakan oleh Allah dengan landasan rahmatnya. Itu diantaranya Rasulullah pernah menerangkan rahmat Allah itu seperti apa sih. Dengan rahmat Allah lah burung bisa terbang, ikan hidup di air, semuanya itu karena rahmat Allah, semuanya kebagian rahmat Allah. Waduh di surga ya kena tumila makin bunga di surga ya kena tumila. Wah geus malaya nu mau nu teungeunah di surga mah ulur aratul di kuhileud bulu. Ayo. Penerimanya berarti semakin sangat sedikit. Manusia dan jin, manusia pun ternyata lebih banyak yang di neraka, jauh jumlahnya. Kalau kita mengatakan begini, Allah menciptakan surga dan neraka dengan luas yang sama, ternyata manusia berdesakan di dalam neraka. Itu ada hadis yang menerangkan demikiannya. Ternyata manusia malah berdesakan di dalam neraka, sementara surga lengang kosong, mun kekebutan di ditu make Harley gepek lah. Aya Harley, aya asal urang lah hayang. Teh mun nabi aya keneh mah da bakal ngomong gitu, geuskeun bae eta mah keur kafir di dunya keur maneh di surga gitu mah. Tong hayang ayeuna lah.
Siga iya siga ya kan Rasulullah kan mengatakan sutra, kemudian perangkat makan yang terbuat dari emas dan perak. Rasulullah mengatakannya demikian. Itu haram bagi orang Islam, biar untuk mereka di dunia dan untuk kamu nanti di akhirat. Tah Harley Davidson ke bawah teh. Bukan geus tok hayang di dieu lah. Komo orang Bandung mau jeung heurin jalan nage. Mereka mana atau pakai motor gitu beurin nage. Biarlah itu untuk mereka di dunia. Emang maranehna moal ka surga? Emang nu boga eta moal ka surga? Ante oge. Nara ini nih dari jadi arin yang disebut silaturahmi itu apa? Coba dengan yang barusan. Silaturahmi itu apa? Dengan hadis yang kedua dan ketiga, ar-rahmu innar-rahma hijnatun minar-rahman. Ar-rahim itu ar-rahmi ya, karena nanti ada silaturahmi, qati'aturrahmi. Silaturahmi menyambungkan ar-rahmi, kalau qati'aturrahmi memutuskan ar-rahmi. Tak iya ar-rahmi itu apa? Ar-rahmi itu hijnatun minar-rahman. Itu malah kalau pohon itu akar, kalau rumah itu pondasinya, kalau klepon mah gulana nah lain itu. Intinya gitu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini kan dua-duanya sifat Allah ya. Kalau kita melihat urutan surat Al-Quran, yang kita lihat urutan surat Al-Quran, kalau turunnya kan tidak berurutan kan, tapi kita lihat Al-Quran yang sudah jadi lah gitunya sebagai mushaf Al-Quran satu sebagai kitab. Urutan suratnya, surat pertama kan Al-Fatihah. Yang surat pertama itu Al-Fatihah, di mana Al-Fatihah ini muqaddimah sekaligus ringkasan dari seluruh Al-Quran. Dari Al-Baqarah sampai An-Nas diringkas oleh Allah hanya menjadi 7 ayat. Al-Fatihah ini anggaplah mewakili seluruh ayat Qurannya. Al-Fatihah ini mewakili seluruh Al-Quran. Komplit Al-Fatihah dari mulai bismillah sampai yang terakhir waladolin, itu menggambarkan seluruh isi Al-Quran. Nah, urutan Al-Quran seluruhnya itu, urutan suratnya dimulai dengan Al-Fatihah. Ini surat pertama, dan ayat pertama dari Al-Fatihah itu adalah Bismillah. Dari situlah mulai seluruhnya dengan nama Allah. Segala-galanya itu kan dimulai dengan nama Allah. Yang tadi teh ya tetap proses penciptaannya yang tadilahnya sekilas itu saya terangkan dengan Allah menciptakan itu dengan landasan rahmatnya. Allah menciptakan dengan landasan rahmatnya berarti ayat pertama dari seluruh ayat Al-Quran itu dimulai ayat pertamanya dari seluruh rangkaian ayat, seluruh rangkaian surat di dalam Al-Quran itu kan Bismillahirrahmanirrahim, dimana Bismillahirrahmanirrahim itu di dalamnya Allah menyebut 2 sifat. Artinya yang pertama kali diperkenalkan, itulah anggapnya, yang pertama kali diperkenalkan oleh Allah kepada manusia itu bahwa Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pemilik rahmat, Allah itu maha pemilik
rahmat eta tah rohim teta tah Allah itu pemilik ar-rohim. Siapa yang menyambungkan kepada ar-rohim oleh Allah nanti disambungkan. Siapa yang memutuskan kepada ar-rahmi maka oleh Allah akan diputuskan. Kalau di bab yang sebelumnya bab sebelumnya kebalikan sebetulnya. Kalau bab keutamaan menyambungkan ar-rahmi ini kan yang menyambungkan dengan keutamaan seperti yang sudah diterangkan lah ya. Kemudian itu bab 10. Bab 11-nya yang memutuskan ar-rahmi. Yang memutuskan ar-rahmi di bab 11 itu kan oleh Rasulullah disabdakan tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan ar-rahmi, artinya memutuskan rahmat Allah. Ar-rahmi itu akar, ar-rahmi itu pondasi. Kalau bangunannya tadi kelepon mungkin deui mun kelepon bae isina lain eta. Ar-rahmi itu akar, ar-rahmi itu pondasi, ar-rahmi itu pokok tah dari Allah, Tuhan yang bersifat memiliki sifat sekaligus menjadi nama Ar-Rahman Ar-Rahim itu karena Allah memiliki ar-rahmi, rahmat. Karena Allah Maha ini memiliki ini rahmat. Di mana rahmat Allah ini kan tadi yang oleh Allah dijadikan landasan untuk menciptakan seluruh makhluknya. Yang memutuskan dari rahmat Allah dia akan terputus dari rahmat Allah. Yang menyambungkan gitunya, yang menyambungkan rahmat Allah oleh Allah akan disambungkan kemana? Di dalam dialognya tadi kan barang siapa yang menyambungkan kamu, aku akan menyambungkannya kepada kamu. Itu kan dialog Allah dengan ar-rahmi. Barang siapa yang menyambungkan kamu, maka aku akan menyambungkannya kepada kamu. Barang siapa yang memutuskan kamu akan memutuskannya dari kamu. Ar-rahmi bahkan kata dasarnya pun sama. Kalau bahasa Arab rohima yarhamu rahmat, ar-rohmu ar-rohmatu beda tungtung nawungkul. Kalau ar-rohmatu itu kan ada tak marbutoh di akhirnya, ar-rohmatu. Kalau dibuang ininya itu dibacanya ar-rohmu, eta keneh sama ternyata. Nah Ibnu Abbas ketika ditanya itu ar-rahmat, rahmat itu apa? Ar-rahmatu al-jannah. Itu jawaban Ibnu Abbas. Rahmat itu adalah surga. Makanya di awal tadi saya katakan bab ini ya menegaskan nih, semakin menegaskan makna silaturahmi itu apa, qati'aturrahmi itu apa? Menyambungkan seseorang kepada rahmat. Kalau memutuskan ar-rahmi itu berarti menghentikan, memutuskan seseorang dari rahmat. Ada nggak yang kehilangan rahmat Allah, yang terputus dari rahmat Allah? Padahal sejak awal semua makhluk yang Allah ciptakan itu semuanya dirahmati, semuanya diberi rahmat. Tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan dengan landasan murkanya, itu tidak ada. Kan itu sudah Allah tulis lebih dulu sebelum Allah menciptakan. Allah sudah menetapkan demikian, ditulis. Cek Allah tuh bisa terpercaya mah gentong hayang ayeuna ningalina. Nanti kalau kebagian melihat aras, tukang ngejuh kopi, tukang ngejuh kopi itu ya di neraka ke panghandapna, di surga teh panghandapna.
Nyuh kopi nanti ke neraka gitu. Duh surga Firdaus mau jauh ke neraka nah gitu yang kopi hese merenah biasa we pakai intercom ka nupang handapna. Ada hadisnya yang menerangkan tadi Allah menulis inna rohmati golabat godobi itu sebelum Allah jadi mulai menciptakan seluruh makhluknya Allah menetapkan demikian, kemudian tulisan itu Allah simpan di arasnya, di singgasana atau di tempat tinggalnya Allah. Jadi ar-rohmi itu rahmat. Nah Ibnu Abbas mengatakan rahmat Allah itu apa? Surga. Nah kalau yang disebut tersambung ke surga itu seperti apa? Kalau di akhiratnya nanti masuk surga nyanya atuh eta mah sudah. Kalau rahmat itu apa? Rahmat itu surga. Artinya kalau orang yang nanti di akhiratnya masuk surga berarti dia itu mendapatkan rahmat. Di dunianya seperti apa? Di dunianya seperti apa? Yang prakteknya lah gitu, silaturahmi itu seperti apa? Ya itu yang tadinya menyambungkan, kan ini kan silaturahmi, menyambungkan orang lain kepada ar-rahmi. Ar-rahmi itu adalah nu tadi tah akar pokok dari Allah memiliki sifat Rahman Rahim teh karena Allah Maha memiliki rahmat yang ternyata jumlahnya sangat banyak gitu. Rahmat Allah itu ada 100 tadi. Nah Allah disebut memiliki sifat Rahman Rahim itu karena Allah memiliki rahmat yang sangat banyak, terhinggalah kalau dengan jangkauan akal manusia mah satunya saja sekarang seperti ini. Nu tadi we tetepan hileud bulu kebagian rahmat Allah. Aya eta teh tumila aya. Tumila we kebagian. Emang Allah nyiptakan tumila itu Allah untuk disiksa, ya untuk dirahmati. Ya jangankan, artinya jangankan manusia sebagai pemeran utama kehidupan. Jangankan manusianya sebagai pemeran utama kehidupan. Itu di ayat ini indikasinya ya, dalilnya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Itu Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi, dialah Allah ya. Dialah allazi khalaqalakum. Dialah yang telah menciptakan bagi kamu, bagi manusia, ma fil ardi, segala yang ada di bumi. Ma fil ardi jami'an, apa yang ada di bumi seluruhnya itu bagi manusia. Manusia itu pemeran utama, sudah Allah tetapkan sebagai makhluk terbaik, makhluk yang derajatnya paling tinggi. Kebagian rahmat Allah enggak? Oh tapi raku henteu. Tapi bila tunggu celang karena rahmat Allah kikituan teh seperti burung terbang itu karena rahmat Allah. Terus hilir orok jadi kupu sirama-rama itu karena rahmat Allah. Apa yang bukan rahmat Allah? Nah di sini di dunianya bagaimana? Rahmat Allah itu ada nggak sekarang? Rahmat Allah itu ada nggak sekarang? Bisa, artinya kita bisa mendapat rahmat Allah nggak sekarang selama di dunia? Kalau di surga rahmat Allah itu adalah kalau di akhirat rahmat Allah itu adalah surga. Di sini ada nggak rahmat Allah di dunia? Nah bagaimana gitu supaya nanti di surga di akhiratnya mendapatkan rahmat, di dunianya pun mendapatkan rahmat. Dan memang kalau yang di dunianya dimurkai, dilaknat oleh Allah, nanti di akhiratnya ke surga nggak? Nanti di akhiratnya masuk surga nggak? Itu nyambung disebut nanti kalau ketika hidup di dunianya dimurkai, dilaknat oleh Allah, masa di akhiratnya jadi dirahmati?
Justru di akhiratnya nanti akan mendapatkan laknat terbesar, laknat sesungguhnya, yaitu azab di neraka. Artinya kalau ingin mendapatkan rahmat Allah yang 99, berarti ini kalau bahasa saya sendiri ya, karena kan manusia apalagi tadinya sebagai boga lakon, penjahat nama lain, manusia sebagai makhluk pokok itu ciptaan Allah ya, karena Allah mengadakan malaikat untuk manusia. Malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah pangnuliskeun tuh amalna jelema teh, tulis ku malaikat teh, itu diperintah Allah untuk manusia. Ada juga yang Allah tugaskan menyebutkan nyawana cenah geus bayak tuh hirupna, kan malaikat kan yang melakukannya, ditugaskan oleh Allah untuk siapa? Untuk manusia. Anggaplah setan oleh Allah diciptakan untuk menggoda manusia, cingkuat tentu digoda, bener ya banu kagoda, anggaplah untuk manusia. Nah manusianya kebagian rahmat Allah enggak ketika di dunia? Bila tung wae kabagean atau cacing wae kabagean, piraku jelema henteu. Justru yang pokok itu adalah manusia. Nah supaya bisa mendapatkan rahmat Allah yang sisanya ya, yang 99, manusia harus berusaha untuk tetap berada di dalam rahmat Allah selama di dunia, jangan sampai beralih ke laknat. Kalau beralih ke laknat, nah nanti di akhiratnya akan laknat yang lebih besar. Jadi tidak mungkin selama di dunianya bisa menjaga dirinya, sebutannya ya, selama di dunianya bisa menjaga diri untuk tetap berada di dalam rahmat Allah, di akhiratnya dilaknat, diazab di akhirat, di neraka, itu enggak. Dan contoh makhluk, bukan hanya manusianya, contoh makhluk yang sudah terusir dari ar-rahmi, contoh makhluknya yang sudah terusir dari rahmat, sudah tidak lagi silaturahmi, adalah iblis. Pernah nggak iblis mengarahkan orang lain ke surga? Pernah nggak iblis itunya mengarahkan manusia ke surga? Nah eta iblis qati rohmi. Iblis itu memutuskan rahmat Allah karena dirinya sendiri memang sudah terputus dan terusir dari rahmat Allah. Apa sih sebabnya iblis sampai demikian? Dulu waktu Allah menciptakannya itu sama nggak dengan landasan rahmatnya, atau khusus untuk iblis itu dengan landasan murkanya? Ketetapan Allah yang tadi itu tanpa kecuali. Sebelum Allah mulai menciptakan seluruh makhluknya, Allah menetapkan dirinya yang tadi, inna rahmati golabat godobi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku, tersingkir, disingkirkan dulu rahmat murka Allahnya. Ini nih rahmatnya. Nah inilah yang Allah jadikan landasan, menciptakanlah seluruh makhluknya termasuk iblis. Samanya dengan semua makhluknya termasuk iblis. Allah menciptakan seluruh makhluknya itu dengan landasan rahmatnya, artinya kan untuk dikasihi, disayangi. Ternyata iblisnya tidak mampu menjaga diri untuk tetap berada di dalam rahmat Allah, yaitu ini ternyata penyebabnya kenapa sampai terusir, terpental gitu ya, ngaceleng gitu, keluar dari rahmat Allah karena tidak taat. Karena tidak taat hanya satu kan, iblis baru perintah pertama, belum diperintah yang lain, baru satu perintah Allah kepada iblis,
yaitu sujudlah kepada Adam. Dilaksanakan nggak? Kan itu perintah, ini kan kejadiannya masih di surga. Inilah skenario Allah. Dulu kan di surga Nabi Adam teh. Kan Nabi Adam dan istrinya terusir dari surga itu setelah tergoda oleh iblis. Dulu berarti belum, Nabi Adam belum terusir ke dunia. Ketika masih di dalam surga, iblis sudah membangkang. Iblis tidak mau taat dengan alasannya sendiri. Iblis punya alasan lah itunya. Iblis punya alasan sendiri mengapa tidak mau taat. Nah, itu ayatnya yang wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Itu kan ayatnya ya, ketika Allah memerintahkan seluruh malaikat sujud kepada Adam, fasajadu, seluruh malaikat itu sujud seperti yang diperintahkan Allah, illa iblis, kecuali iblis. Nah, ayat ini teh ya. Jadi iblis teh malaikat pun gitu banyak. Kan gitu kan. Allah memerintah wa iz qala rabbuka lil malaikati usjudu, itu isi perintahnya. Ketika Allah memerintahkan berfirman kepada seluruh malaikat usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, kemudian semuanya sujud. Tiba-tiba muncul kecuali iblis. Kan di sini yang Allah perintahkan malaikat. Ayat itu memunculkan pertanyaan, itunya. Kalau begitu iblis itu dari kelompok malaikat. Hanya dia ini tidak sujud. Nah, apa benar seperti itu? Karena kalau melihat susunan kalimatnya kan, Allah memerintahkan wa idz qala rabbuka, Allah berkata atau memerintah di sini ya, lil malaikat, kepada seluruh malaikat. Yang Allah perintahkan adalah usjudu, sujudlah kalian li Adama, kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud seperti perintah Allah. Illa iblis taheta, tiba-tiba muncul kalimat seperti itu. Semuanya sujud kecuali iblis. Jadi iblis ini malaikat yang tidak taat atau beda jenis, nah gitunya, atau beda jenis ya, seperti kita dengan iblis beda jenisnya, kita dengan jin beda jenisnya, jin dengan malaikat beda jenisnya. Itu kalau dalam ilmu nahwu sorof disebutnya al-istisna munqati, pengecualian dari yang tidak sejenis. Bentuk kalimatnya pengecualian, tapi antara yang dikecualikan dengan yang sebelumnya itu tidak sejenis. Bahasa kita juga ada contoh demikian, bisa. Ya, semua murid sudah pulang kecuali penjaga kantin. Benar nggak ngomong seperti itu? Emang penjaga kantin itu murid? Osok milu sih ke kelas ya tage hari nganterkeun bala-bala. Semua murid sudah pulang kecuali kepala sekolah. Semua guru sudah pulang kecuali kepala sekolah. Benar nggak? Tata mustasna munqati teh. Biasanya guru pulang, kepala sekolah juga pulang, gitu kan maknanya teh. Hanya waktu dikatakan demikian itu, semua guru sudah pulang, kepala sekolah belum. Padahal kepala sekolah kan bukan guru. Semua guru sudah pulang kecuali kepala sekolah. Tetap mengecualikan padahal tidak sejenis gitu. Aduh, mau diajar nahwu sorof mah gitu mah gampang lah. Oh iblis teh malaikatnya, jodoh kesimpulan teh apaan atuh mustasna mutasil wungkul, berarti mengecualikan itu sejenis? Enggak, mengecualikan itu dari yang tidak sejenis juga bisa. Ya contohnya biayanya kepala sekolah mah anggaplah bukan pengajarnya, pemimpin di sekolah tersebut, bukan guru lah gitu.
membuat kalimat demikian. Semua guru sudah pulang kecuali kepala sekolah. Dalam bahasa kita juga benar ngomong kayak gitu. Ya, semua murid sudah pulang kecuali penjaga kantin. Boleh ngomong begitu. Artinya kan biasanya sama-sama pulang. Nah di sini kena, berarti sama, kena oleh perintah sujud oleh Allah, baik malaikat ataupun iblis. Ternyata kalau malaikat semuanya melakukan, kalau iblis, nah ternyata ini masalahnya, ini benang merahnya. Kenapa iblis sampai kehilangan rahmat Allah? Allah menerangkan aba wastakbaro, ketika Allah memerintahkan sujud kepada Adam, dia menolak dan bersikap takabur. Di ayat-ayat lainnya Allah menerangkan, iblis mengatakan aku lebih baik dari Adam. Nah ini alasan sendiri yang dimunculkan iblis. Iblis itu alasannya itu merasa bahwa aku lebih baik dari Adam, karena engkau ciptakan Adam dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api, aku lebih baik dari Adam, cek iblis gitu. Iblis merasa demikian, padahal malaikat kan enggak. Tak iblis teu apaleun boga lakonna saha, boga lakonna saha merukan kapret cek urang kalau iblis pecah gaplok we lah panggih jeung iblis mah. Nah, masih mulia manusia, malaikat saja diperintah sujud oleh Allah kepada Adam. Itu perintah pertama, padahal Allah kepada iblis. Jadi iblis ini belum sempat taat kepada Allah, datang perintah pertama langsung menolak. Kemudian Allah mengancam, tidak taat, tidak mau melaksanakan, Allah ancam dengan neraka. Ternyata iblis malah mengatakan, biar aku masuk neraka asal beri aku kesempatan hidup sampai hari kiamat. Aku akan mengambil sebagian lah gitunya manusia untuk menjadi kawanku di neraka. Geuleuh tuh da kieu gara-gara si Adam gitu. Gitu eta nama keheula mah kadinya si eta gara-gara nanti. Oh coba kalau Allah tidak memerintahkan sujud kepada Adam, saya nggak akan celaka. Jadi dia ini hasut gitu. Dosa pertama itu hasut. Kenapa tidak mau sujud? Karena merasa dirinya lebih tinggi dari Adam. Diancam oleh Allah kepalang basah, baik ke neraka ge. Asal bareng jeung si Adam, si eta gara-gara apa? Padahal Allah itu memberi waktu untuk berubah pikiran gitunya, berbalik pikir gitu. Diancam dengan neraka, malah kepalang basah, kagok asong. Baik asal jeung si Adam ke nerakana, da si eta tah si wawalak gara-gara nama kasih Adam teh. Cek Adam teh, nah salah saya apa? Bingung da Adam, salah saya apa? Ka Allah ngewa ada iblis mah. Ari Allah atuh merintah teh salah, kuduna ge atuh Adam harus perintahkan sujud kepada saya, bukan saya sujud kepada Adam. Cek Adam mah teuing teh nyaho da ieu mah bukan permintaan saya, eta permintaan eta mah perintah eta. Ta eta benang merah nama iblis silaturahmi enggak? Dia sendiri sudah kehilangan. Dia sendiri sudah terusir dari. Nah, di awal penciptaan tadi kan rahmatku mengalahkan murkaku, laknatku, gitulah godobgunya. Nah, yang terusir dari rahmat Allah tidak ada tempat lain. Terusir keluar dari rahmat Allah pasti karena godobnya, pasti kemurkanya. Karena hanya ada dua, ketika Allah mulai mau menciptakan kan ada dua hal yang muncul, rahmat dan laknat, murka. Ternyata dari dua hal ini rahmatku yang mengalahkan murkaku, sehingga murkanya tersingkir gitu.
Maka ini landasan Allah menciptakan seluruh makhluknya itu dilandasi ta'i ar-rahmi gitu. Rahmi rahmat lah itu, rahmi dia rahmat. Kalau iblis suka silaturahmi enggak? Manehna teu apaleun, apaan dirinya kan sudah terusir kan dari rahmat. Dia malah berusaha untuk memutuskan manusia dari rahmat. Taeta rajana koti aturahmi ma iblis, setan, dia rajanya pemutus rahmat Allah. Iblis itu sudah nggak pernah silaturahmi dengan siapapun. Justru iblis itu koti atau rahmi dengan siapapun. Jin digoda, manusia digoda, karena kalau jin dengan manusia itu sama, nabinya sama, Qurannya sama. Dan jin juga berarti ada yang ke surga, nantinya ada yang ke neraka. Yang menggodanya siapa? Si iblis. Pekerjaan koti aturahmi ma iblis itu teraja nanti. Dan ayat yang tadi kan, kenapa iblis terusir dari rahmat Allah? Karena tidak taat. Padahal baru sekali diperintah oleh Allah sujud kepada Adam, dia menolak, menolak melaksanakan perintah Allah, wastakbaro, dan bersikap takaburnya. Istakbaro itu bersikap takabur, itu yang tadi merasa dirinya itu lebih baik dari Adam. Tayi tungtungna wakana minal kafirin. Iblis itu termasuk pembangkang. Kafir itu pembangkang. Apakah yang kafir hanya iblis? Ternyata manusia juga banyak yang sama, berarti sama sebetulnya, baik iblis, manusia, jin. Kalau aba wastakbaro wa kana minal kafirin, mereka semuanya pemutus karena mereka sudah terputus dari rahmat Allah. Raja nama iblis nuki gituan teh. Dia jadi iblis itu sudah tidak kenal gitulah, sudah tidak kenal karena memang tidak pernah bertemu lagi dengan rahmat Allah. Yang diterima, yang didapatkan oleh iblis itu semuanya laknat. Tidak pernahnya iblis sudah tidak kenal lah gitu, tidak kenal, tidak tahu, tidak pernah menerima lagi rahmat Allah. Apa iblis bisa silaturahmi? Rahmat geus pohon-pohon acan iblis mari rahmat Allah teh nu mana nya nu kumaha nya maknya silaturahmi ngarahkeun kana rahmat. Apaleun iblis itu sudah tidak tahu rahmat. Karena iblis sudah dikeluarkan, tadinya iblis sudah dikeluarkan dari rahmat Allah, enggak pernah bertemu dengan rahmat Allah. Makanya yang dilakukan oleh iblis itu justru mengkoti aturahmi, memutuskan manusia dari rahmat Allah. Nah, manusia ternyata juga banyak yang seperti itu. Jadi yang disebut silaturahmi itu kan, makanya hadis ini semakin menegaskan maknanya silaturahmi itu adalah menyambungkan seseorang ke surga. Kalau surga kan adanya di akhirat, di mana surga itu isinya hanya rahmat kan, ada laknat nggak di surga? Kan isinya hanya rahmat, bahkan 99 teata rahmat nage. Ting siga kumaha di surga teh atuh 99. Menyambungkan seseorang ke surga. Ayeuna di dunia nah kumaha kan ke di surga, ari ka surga pan ke di akhirat. Kan nanti masuk surga itu di akhirat. Nah, kalau sekarang menyambungkan kepada rahmat itu seperti apa? Tadi kira sok di urut lagi ke belakang. Kenapa iblis kehilangan rahmat Allah? Karena tidak taat hiji benang merah satu gitulah alasan iblis oleh Allah diusir gitu, dikeluarkan dari rahmat Allah itu karena tidak taat ketika diperintah. Nah, artinya
yang namanya silaturahmi itu ya ke surga kalau tujuan akhirnya ya, menyambungkan seseorang ke surga. Kalau ketika di dunianya silaturahmi itu seperti apa? Menyambungkan seseorang ke jalan yang menuju ke berarti kepada ketaatan. Karena hanya dengan cara itu ya, seseorang menjaga dirinya supaya tetap berada di dalam rahmat Allah, taat gak ada yang lain. Tidak taat, buktinya contohnya iblis terusir. Emang manusia nggak sama kalau nggak mau taat? Sama, baik manusia mau jin mau iblis tidak taat terusir dari rahmat Allah. Putus taat berarti aku putuskan mereka dari kamu. Pan tadi tuh gitunya, aku barang siapa menyambungkan kamu maka aku akan menyambungkan mereka kepada kamu, gitu kan dialog nanti. Dan orang yang memutuskan kamu maka aku akan memutuskan orang itu dari kamu. Artinya sudah tidak akan tersambung lagi, tidak akan bertemu lagi dengan rahmat Allah. Nah di dunianya berarti yang namanya silaturahmi itu adalah yaitu mengarahkan, membimbing, gitulah sekitar itunya, mengarahkan, membimbing, menunjukkan, mengajarkan seseorang kepada rahmat Allah itu bisa tetap didapatkan karena sejak awal kan sudah dirahmati kan, landasan Allah menciptakan kan rahmat. Nah supaya tetap terjaga, menjaga supaya tetap berada di dalam rahmat Allah itu adalah dengan taat, beri arahkan kepada ketaatan. Kalau iblis kan malah menyeret manusia untuk maksiat, untuk durhaka. Orang yang berusaha untuk taat saja kan oleh iblis terus ditarik, diseret. Eta 7 jurus setan depan eta. Bukan menyeret orang untuk melakukan perbuatan dosa yang jelas-jelas perbuatan dosa gitunya, bukan menyeret orang melakukan perbuatan dosa. Eta 7 jurus setan mah menghalangi manusia yang mau beramal soleh. Artinya kan dijauhkan, berarti manusia ini dari yang mau taat saja oleh manusia, oleh setan terus diseret supaya tidak jadi. Kan jurus pertama nanti gitu, setan teh membisikkan, wah beramal soleh jangan naon lah. Tuh nggak perlu beramal soleh buat apa? Terjadi itu teh beramal soleh nanti, itu berarti sudah terbawa, terseret oleh setan. Nah kitanya harus punya jurus atau penangkalnya, terus melawannya bagaimana? Mau dibikin aja nama kali ayat 7 dan itu tingkatan, itu yang paling ringan, yang paling jurus pertama itu kita mau warming up cek setan gitu malah banyak. Tapi yang ketika digoda dengan jurus pertama saja manusia sudah kalah. Cek setan teh hanas we latihan lagi nepi ka burang puting 7 jurus disiapkan samurai genep di dieu teh. Kakarage, ayo hari teh kudu amal soleh, ayo gitu. Aing mah capek-capek latihan cek setan teh. Engke mah keur jelema ieu mah teu kudu latihan lah, itu setan nu keur nalangkir ngirim kopi itu pangagodakeun si anu cenah gampang sih eta mah. Nu keur ngeropi di kafe itu pangagodakeun cenah ka bawah aku kitu ge tah. Boro-boro jus ka 5 ka 6 ka 7 gitu. Ku jurus ka hiji ge eleh geuningan. Ai cek setan teh capek-capek latihan. Jadi teh mayar lagi mahal teh kan hayang boga keahlian nepi ka jurus ka 7 teh. Tapi di jalan mana teh ngolah teh kudu amal soleh sagala jang naon. Nya pikir-pikir mah ini mending ngopi hayu. Buka bawah tah. Setan bungkelekan. Ke bawah setan bungkelekan. Sugan teh. Hanas we latihan lila-lila. Terus diajar ke aliran cungceng. Diajar deh ke partai pengemis. Diajar deh jadi drunken master pokoknya mah. Hari jelema digodakeun ku jurus ka hiji geus ka bawah. Aing mah hanas.
Anas begitu ngedatangan jelema teh tepak karangan lagi diu bedog dia samurai jelema ku pestol cai ge paeh teh ku pestol cai ge leuleus jelema teh dayanya silaturahmi teh arrahminya rahmi itu rahmat sama sebetulnya rahmi itu rahmat di mana rahmat itu adalah eta merenannya naon atunya disebut tadilah karena hadisnya menyebutkan arrohimu Shijnatun itu akar kalau dalam pohon mah artinya hal pokok dari Allah mah eta gitunya makanya Allah memperkenalkan diri sebutlah gitunya pertama Allah memperkenalkan diri kepada manusia lihat Quran dari semua susunan ayat Al-Quran surat pertamanya Al-Fatihah dan ayat pertama dari Al-Fatihah itu adalah Bismillah di situ disebut dua rahmat Allah di Bismillah teh Ar-Rahman dan teta Allah manu pokok teh barang siapa yang menyambungkan kepada Ar-Rahmi maka Allah akan menyambungkan orang itu kepada Ar-Rahmi. Siapa yang memutuskan dari Ar-Rahmi maka Allah akan memutuskan orang itu dari Ar-Rahmi. Iblis contohnya yang kemudian kan mendapat sebutan setan. Ar-Rahmi itu berkata kepada Allah yang tadilah ya kena isi namanya. Nah kalau Ar-Rahmi itu di akhirat nanti adalah surga. Nah di dunianya Ar-Rahmi itu adalah taat. Ar-Rahmi teh taat. Bisa nggak taat? Emang gampang ingin rahmat Allah? Emang gampang untuk masuk surga? Angger we landasan pokoknya adalah iman dan ilmu. Landasan orang untuk taat itu kan harus beriman. Orang kafir kan mana ada yang taat karena mereka tidak beriman. Tetap 5S. Landasan untuk taat itu adalah iman dan ilmu. Nah, menyambungkan itu orang kepada ilmu. Yang memutuskan, yang mengarahkan orang kepada ilmu itu silaturahmi. Yang menghalangi, memalingkan itunya menghalangi orang dari beriman dan berilmu itu yang memutuskan ar-rahmi. Ancamannya di hadis di bab 11 tadi, orang yang memutuskan itu tidak akan masuk surga. Dia memutuskan dari rahmat Allah. Ya pasti yang memutuskan dari rahmat Allah kemana? Masa masuk surga? Ya, yang memutuskan dirinya, menghalangi orang lain untuk nyambung gitu kepada ar-rahmi, kepada rahmat Allah. Masa orang seperti ini dirahmati? Dia tidak akan masuk surga karena surga itu isinya hanya rahmat, nggak ada lagi laknat. Makanya di surga tadi bebas, mau kebut-kebutan di jalan raya juga boleh. Semua dicarekan kalau gitu mah. Taulah gitu tahiyanya itu hese sebenarnya bab nu ieu teh. Kalau disimpulkan oleh Imam Bukhari sebetulnya mudah. Imam Bukhari memunculkan judul bab ke-13 ini kan man wasolahullah, barang siapa menyambungkan, umum lah sebut, bukan umum teh, menyambungkan diri, menyambungkan orang gitulahnya supaya tersambung, apa namanya bahasanya ya, supaya tersambung atau mendapatkan, sebetulnya untuk mendapatkan rahmat Allah yang menurut Ibnu Abbas rahmat itu adalah surga. Nah, itulah yang menyambungkan ar-rahmi. Kalau yang memutuskan itu seperti iblis, dia sendiri sudah terputus dari rahmat Allah dan dia pun memutuskan, manusia lah anggapnya, dia pun memutuskan menghalangi manusia supaya tidak tersambung kepada rahmat Allah.
Itu judulnya waktu Imam Bukhari disederhanakan. Kalau di dunianya berarti bisa jadi dengan kata tadinya mengarahkan, mengajarkan, membimbing orang, itulahnya orang lain kepada nu tadi untuk, karena hanya dengan satu hal tadinya, untuk tetap berada di dalam rahmat Allah itu berarti harus taat kepada Allah. Kalau tidak nanti oleh Allah diusir, oleh Allah dikeluarkan dari rahmatnya. Nah supaya bisa tetap taat itu iya ternyata pondasi nanti landasannya yaitu iman dan ilmu. Ya, arahkanlah manusia ke sana kepada iman dan ilmu, itu silaturahmi. Kalau yang menghalangi memutuskan berarti dia memutuskan silaturahmi. Terakhir ya. Bisa nggak seseorang mengarahkan orang lain kepada rahmat Allah kalau dirinya sendiri enggak? Kalau dirinya sendiri tidak tersambung, bisa enggak? Nah, itu berarti bisa enggak menyuruh, memerintah, mengarahkan orang lain kepada taat kepada Allah sementara dirinya tidak? Tahu bisa enggak? Enggak akan bisa. Dinanya lagi kok Allah dibabuk gitu mah. Mun aya ge aya, kenyataannya ada. Itu yang Allah katakan kaburo maktan indallahi antakulu mala taf'alun. Kan ini teguran dari keras dari Allah. Ya ayyuhallazina amanu lima takulu mala taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu kepada orang lain yang kamu sendiri tidak melakukan? Kabatur wanita. Itulahnya kabatur wanita, kabatur ngajar, manehna tara migawe. Eta ancamannya kaburo maktan, besar murka Allah bagi yang demikian. Bagi yang antakulu malah taf'alun, bagi orang yang hanya ngomong tanpa melakukan. Duh ustad ieu teh nu kararieu tiru berat teh. Nerangkeun mosok apal dalil tahiyatul masjid, manehna osok tara. Contoh eta mah ya contoh eta berat sebetulnya. Jadi bisa nggak mengarahkan orang lain, memerintahkan orang lain untuk taat kepada Allah sementara kalau dirinya tidak taat? Ngirung sebut nanti ya dina ngomong lagi ngirung moal pol moal nah ada mana kita rabi gawe ya, jadi semacam hanya sekedar normatif yuh dalil nate bari nerangkeun lagi kahalangan ku amal diri ari kitu teh nerangkeun teh pol moal disebut teh kahalangan ku amal dirina tuh daerah gitu nerangkeun gitu bari manehna tara mun anu apaleun ngomong we unggul paling oge. Jadi sebetulnya tidak akan bisa mengarahkan orang lain kepada ketaatan, di mana ketaatan itu kan landasannya adalah iman dan ilmu. Ya seperti ini kan adanya pada kiai, pada ajengan, pada Habib AA. Terus ayeuna banyak sebutannya. Ngan eta teh mun aya nu kitu tah ancamannya berat dari Allah. Ancamannya beratnya dari Allah disebutkan berarti benang merahnya jadi kepada orang lain lah, kepada orang lain memerintahkan iman ilmu manehna kan dengan iman dan ilmu ini kan seseorang bisa taat, nggak mungkin bisa taat tanpa iman dan nggak mungkin juga bisa taat tanpa ilmu. nggak akan bisa taat itu tanpa ilmu. Nggak akan bisa hanya orang mengarahkan, memerintah, menyuruh, mengajari orang untuk taat sementara dirinya sendiri tidak taat. Kudu pangheulana itu dulu Nabi itu kalau untuk soal beramal Nabi pasti kan yang mencontohkan kan justru para sahabat beramal itu mencontoh Nabi, itu kan Nabi lebih dulu mengamalkan. Udah salat cek Nabi teh bari Nabi nama hentunya wah amannya. Udah salat
dibubarkan ku Nabi itu nukan riung manehna Nabi mah henteu nya banyak itu justru Nabi mengajak. Tetet yang terakhirnya sangat itu untuk bisa tetap berada di dalam rahmat Allah supaya nanti di akhiratnya akan mendapatkan rahmat yang lebih besar. Ya, supaya di dunianya tetap berada di dalam rahmat Allah itu hanya satu sebetulnya, taatlah kepada Allah. Karena iblis terusir dari rahmat Allah itu karena tidak taat. Tapi untuk bisa taat ini gitunya landasannya adalah iman dan ilmu taeta gitu untuk ingin apa namanya yang disebut bersilaturahmi, menyambungkan ar-rahmi mah sambungkan orang kepada iman dan ilmu.